Tes, tes, tes. Oke, selamat malam para menyaners. Selamat menyan rahayu, selamat menyan rahayu. Baik, kita menunggu narator dan juga host kita. Host. Maaf. Narator dan speaker kita. Bentar ya. Oh, ini dia. Siapa ini? Oh, halo Mbak Vicky. Halo, Heskel. Halo. Jelas gak Mbak suaraku? Kayaknya lebih kecil ya nggak sih? Kecil ya? Halo. 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 Kecilan nggak? Halo. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Halo, sehat nggak? Kayak lebih kecil itu suaranya. Kenapa Bisa Mbak? suaramu kecil nggak? Kenapa, sih? Mbak? Suaramu kecil. Di aku aman kok. Masa? Iya. Nggak tahu deh Mbak. Coba tanya menyaners nih. Kayak Gimana Mbak. suaraku jelas Juga gak? Kalau pakainya ngomong nanti Aryo dari Mbak Vicky. Suaraku aman tapi ya, Mbak ya? Aman. Amat sih. Aman lah pasti. Wih, Aryo lagi di mana? Nih lagi Tumben beda. lagi di puncak. Oh, di puncak. Himalaya juga. Himalaya. Puncak Himalaya. Di Himalaya ini kebetulan ya. Himalaya. Katanya orang itu. Mbak Vicky malah ini katanya malah Mbak Vicky Mbak yang suara kecil Mbak. Iya, Mbak Vicky Masa? yang kecil. Iya. Kejauhan kayaknya Mbak. Bukan kecil sih. Kayak bergema kayaknya Mbak. Bergema. Oh, Bukan bergema. Bindeng iya. Tahu nggak bindeng? ya tahu. Oh bindeng tuh. Apa masa ada pertanyaan apa pas Agung ke Ukraina kita nggak tahu ya? Waduh. Gak berani jawab. Nggak tahu itu. Dia lagi masih sibuk ngajar ya Om Agung ya. Masih sibuk online karena kan ini mendekati masuk kuliah nih Om Agung ini biasanya ngajar dia. Ya nggak sih? Dia ngajar di mana-mana dan ya sibuk banget sih pasti. Semoga yang dilihat yang bukan yang itu yang cloning ya. Nggak tahu Mbak. Nggak Nggak tahu aku. Mbak. Itu nggak tahu. Aku nggak ada urusannya begitu Mbak. Aku taunya dia ngajar gitu. Ya kalau ngajar di dua tempat sekaligus nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Nah itu. Oke. Jadi malam ini kita masih Sang Puspa Tajem part 28,29 ke 94. Judulnya Sang Hyang Mandologiri. Bener kan nih bacanya ya? Mandologiri. Oke. Benar. Gimana Mbak? Mau dimulai? Aryo udah siap? Boleh? Oke. Langsung ya? Ke pertama. Monggo Aryo. Yang pertama, dalam versi Babat Menyan, mandala adalah pelindung. Maka lebih sering dipakai untuk istilah tentara di zaman dulu. Tapi tentara yang menjadi betengnya negara. Ya, karena kan mandala bukan senang menyakiti rakyat ya. Dia jadi pelindung pastilah. Ya, next. Saya pun baca aja ya. Kedua, maka dalam permainan catur, beteng diposisikan secara aneh. Bukan diletakkan di bagian luar, tapi justru di bagian dalam barisan. Iya juga ya. Beteng menempati posisi di ujung kanan dan di ujung kiri. Ya, jadi posisi benteng itu menjaga dari posisi dalam ya. Ya karena benteng kan, nggak dari luar. Kalau di catur ya Mbak ya. Next.
Bagian luar atau paling depan justru berisi sekelompok pion dan tidak ada pion yang bergerak mundur karena gerakan pion selalu maju. Nah, ya ini lebih menjelaskan kalau udah maju jangan mundur, terus kalau mundur jangan maju lagi gitu ya. Stop aja lah. Ya, next ya. Oh, oke, paham, Mbak, paham. Ini maksudnya jangan ya sekali ucap aja gitu ya, maju, mundur gitu ya, Mbak ya. Nah, gitu. Oke, yang ke berapa nih? Ke berapa sih? Udah lost. Keempat. Empat. Dalam permainan catur, kekuatan utama kedua dipegang oleh beteng. Maka satu raja atau satu beteng masih bisa memenangkan pertandingan kalau musuh hanya tinggal bidak raja saja. Ya itu pemain-pemain catur pasti tahu ya maksudnya apa. Iya ngerti sih pasti. Banyak banget kan. Sebelum zaman Kolokukilo atau sebelum bumi ini ada, menurut Atlantis Research Center, para sanghyang sudah memperkirakan semua kejadian yang akan terjadi. Maka arthropoda dibentuk agar bisa sesuai dengan kondisi zaman yang nantinya akan sangat berbahaya. Dan itu ada di transisi dari zaman Kolobedu ke zaman Kolosubo. Ya itu menunjukkan kalau alam itu ada yang mengatur, ada yang mengendalikan. Jadi nggak ada yang namanya alami itu. Yuk next ya. Nah, keenam, para sanghyang sudah memperkirakan bahwa ada masa di mana Sanghyang Betara Guru akan berbuat kesalahan, sehingga Komo Salah akan turun. Komo Salah itu sebagian akan menjadi wujud Sanghyang Betara Kala, dan sebagian lain akan ditimbun oleh Sanghyang Betari Durga. Tapi jangan salah loh, Kama Salah itu nggak cuma ada di Arcapada aja ya. Jadi ada yang ada di atas sana, dan itu tuh akan dijelaskan di seri 9596. Selain yang disimpan sama Betari Durga ya. Jadi ada sama lain kalau nggak salah ya Mbak, ini Kama Salah nih pernah dijelasin di sesi-sesi sebelumnya. Iya, cuman kalau yang di luar bumi itu ada memang. Cuman tunggu di episode 9596. Pasti kaget sih. Waduh, udah dapat duluan ya Mbak. Curang sih sekarang. Curang udah. Kesayangan Eyang emang. Ayo, nomor 7. Lahirnya Sanghyang Betara Kala memang mengurangi situasi rusaknya Arcapada di akhir zaman Kalabrowo. Tapi hal ini justru memunculkan masalah baru sejak awal zaman Kolotirto. Ya, karena pusaran badai putih itu kan menghilang, tapi muncul makhluk yang sekarang senang memangsa manusia itu loh. Ya, kira-kira kayak gitulah visualnya. Itu mungkin orang mikirnya lucu ya. Tapi kalau ditunjuk gigi kayak gitu tuh aneh nggak sih? Berarti tadi tuh Mbak ngomong apa? Ada pusaran putih itu. Berarti maksudnya Komo Salah itu bentuknya pusaran putih waktu itu, Mbak? Ya, nggak mungkin nggak membuat semacam lingkaran kan? Kalau kayak ini loh, kalau misal air jatuh gitu kan juga akan membuat kayak semacam lingkaran kan, kayak berkubang gitu. Iya. Jadi kalau misalnya air tuh langsung ber gitu ya. Oh, paham. Jadi kalau airnya dialirin ya kan, kalau air jatuh kan. Oh, iya. Pada masa itu membersihkan tapi malah jadi menghasilkan yang lain gitu ya. Oke. Kita ke 8 Munculnya Sanghyang Betara Kala yang sangat menyukai manusia sebagai makanannya, membuat Sanghyang Betara Guru harus menciptakan bangsa Sukerto. Maka timbul masalah baru ketika Sukerto kemudian membuat ajaran paksaan dengan dasar ketakutan dan ketaatan kepada Sanghyang Betara Kala. Sehingga beberapa negara mulai hilang ajaran tentang Sangkan Paraning Dumadi. Ya itu kan menunjukkan bahwa Betara Kala itu nggak mau kalau manusia itu bisa pulang ke pencipta yang dia kan maunya itu manusia semua dimangsa kan sama dia. Tapi ya itu semua pilihan ya. Nggak tahu itu Mbak. Nah itu bebas sih. Oke, lanjutnya kali Mbak. 9. Dalam beberapa serat kuno dikisahkan adanya cerita Sudomolo maupun serat Pangruatan. Namun, hanya beberapa serat yang menceritakan bahwa ruatan tersebut gagal.
Ya kalau berhasil ya satu kali aja udah cukup ya, udah selesai gitu loh, satu dan selamanya. Tapi kan namanya, namanya aja Sudomolo. Sudo itu kan hanya mengurangi, bukan memusnahkan. Jadi kalau eh, Sudo ya nggak mungkin sampai habis kan. Jadi ya nyatanya aja kejahatan itu masih banyak gitu loh. Itu kan berarti menunjukkan kalau belum berhasil perbuatannya. Ya enggak? Penjara masih penuh tuh. Berarti kasarnya gini kali ya. Gini kasarnya gini ya Mbak. Kalau kecoa disemprot sampai berkali-kali tanda kecoa belum mati ya Mbak. Iya. Ya gitu. Oke oke oke. Next Mbak, next Mbak. Ini kayak kecepatan kita. Bukti gagalnya serat pangruatan karena adanya nama titisan Sang Hyang Bathara yang bernama Prabu Joromoyo. Wah, ini hati-hati ya gitu teman-teman ya. Semenyanders. Dan dimasukkan dalam serat Kolocokro yang tulisannya Yomorojo Joromoyo. Udah jelas kan sebenarnya. Itu kan titisannya Betara Kala. Kenapa dijadiin raja? Ya kalau bisa sih ya jangan dijadiin raja. Kalau dijadiin raja kan dia akan memangsa manusia lagi kan pasti. Tujuan itu pasti akan sama. Mungkin dijelasin Mbak Itu artinya jelas Yomorojo banget Joromoyo Mbak. jawabannya. Apa? Mungkin dijelasin dulu kali Mbak. Yamaraja Jaramaya artinya apa Mbak? Ya, itu kan nama titisannya itu loh. Dari ini, dari Hmm, kan mungkin ini kali Mbak. Yomorojo itu kan calon seingatku itu raja setelah yang Betara Kala meraja kan. ya. Ah, 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 Apa? ah. Yang meraja setelah yang meraja Jaramaya Ah, gitu kan. Yomorojo Joromoyo itu ah, artinya itu kan. Harusnya kan itu malah iya. nggak disebutin ya Mbak ya. Harusnya kan yang meraja bukan Jaramaya gitu kan. Ya, Harusnya ya gitu harusnya kali ya Mbak. sebetulnya nggak raja gitu loh. Harusnya itu Hmm, dimusnahkan kan kata-katanya. Kenapa dijadiin raja? iya sih benar-benar benar. Nah itu dia makanya kenapa sekarang malah disebutnya dan ini dibilangnya malah pengeruatan gitu loh di mana-mana loh Mbak ini Mbak. Serat kalau cokro ini serem ya deg-degan. Oke kita next aja. Next aja. Bukti lainnya banyak yang setelah melakukan keruatan malah kemudian celaka. Itu karena adanya mantra kalau cokro malah ada pernyataan yang memasrahkan kepada Sang Hyang Bathara Kala bukan menjauhkan. Artinya mantra pengeruatan menjadi tidak masuk akal lagi karena terjadi modifikasi di banyak hal. Cuman itu aku nggak tahu ya kapan kejadiannya. Cuman yang aku tahu eh, mantra kalau coro itu nggak seperti itu 100%. Nggak ada di luar. Jelas bukan itu sih. Udah next aja lah. Oke, next Nggak saja. mungkin aku jelasin soalnya. Sehingga ada tempat yang akan abadi sebagai daerah yang selalu berdarah-darah. Karena mungkin disitulah Sang Hyang Bathara Kala banyak mendapatkan mangsa. Nah, itu di mana? Aku nggak tahu ya. Nggak bisa nyebutin ya. Anggap Tempat aja yang nggak tahu. tempat yang berdarah-darah berarti banyak perang. Oke, next. 13. 13 bahwa bahkan mantra Aji Kumbolo Geni yang banyak beredar saat ini saat dibacakan juga tidak menimbulkan efek munculnya api. Itu artinya sangat mungkin mantra Aji Kumbolo Geni sudah diganti susunan katanya. Atau malah udah 100% bukan itu. Karena ya bukan itu yang ada di Serat Mandala Giri. Oh, berarti benar-benar ini ya, Bukannya Mbak. Tapi yang kan itu ya, kopi yang aku palsu ya. aku tuh inget tuh Mbak kemarin tuh Om Agung tuh sempat ngomong katanya mantra itu ternyata bisa diganti-ganti kan oleh para leluhur kan kalau emang ternyata jatuh di tangan yang salah gitu kan. Hmm. Ya. Berarti ini mungkin juga Ya, sama kali ya si ininya ya Mbak ya. pasti bisa Diganti. gitu kan. Karena yang punya jagat ya terserah yang punya ya nggak sih? Iya benar. Wah, ini wah semakin ini ya jadi ya nggak ada yang ngabisin nih jadinya ya. Nah, oke kita nomor 14. Maka angkara murka disadari atau tidak akan menjadi merajalela. Di Arcapada beberapa negara besar adalah negara yang biasanya menekan banyak negara kecil, bukan negara besar yang biasa membantu kesejahteraan negara yang lain. Ya itu kelihatan kan kalau itu sifat-sifat turunannya dari Betara Kala. Ya kayak gitulah, yang gede neken yang kecil. Udah biasa kan kayak gitu tuh. Harusnya saling membantu gitu ya Mbak ya.
Tapi harusnya. belum bisa sih kalau sekarang. Masih belum bisa. Masih banyak yang lainnya. Oke, berikutnya. Dengan hilangnya Aji Kumbolo Geni, maka sudah sangat jelas kalau ada upacara ruatan di suatu wilayah, maka pasti akan diulang lagi di tahun berikutnya. Seperti membakar patung Sang Hyang Betara Kala, dan itu diulang tiap tahunnya, menandakan bahwa Sang Hyang Betara Kala memang belum bisa dibakar. Ini sensitif, Mbak. Itu nggak nyinggung di sini ya. Itu mungkin Itu ada nggak, di luar negeri, di daerah mana gitu ya. itu benar-benar nggak, kita ya nggak tahu ya Mbak, kalau di sini nggak tahu juga, kita nggak pernah dengar sih Mbak. Yang di tiap tahun sampai diulang-ulang gitu, nggak pernah dengar sih. Itu ada di luar negeri banyak kan, nggak cuman maksudnya yang punya budaya kan bukan cuma kita ya, karena di luar negeri juga banyak punya budaya. Makanya yang Next aja lah. tiap tahun ya. Next, Sang Hyang Betara Kala ternyata bukan hanya mau memangsa Sukerto saja, tapi juga akan memangsa manusia. Agar tidak terlihat sangat jelas, maka Sang Hyang Betara Kala mulai menunjukkan kepada peradaban di utara agar menemukan Komo Salah yang disembunyikan oleh Sang Hyang Betari Durga. Nah, itulah cikal bakalnya itu Jamur Dipo ya. Cikal bakal, muatan di dalamnya. Iya. Oh enggak? Oh mungkin karena dia tuh dewa kan, si Komo Salahnya ini kan punya Betara Guru. Betara Guru tuh dewa perusak ya Mbak. Pasti kalau semuanya yang rusak itu pasti komonya dia gitu kali ya. Itu enggak cuma komonya aja kan pasti. Yang memanfaatkan komo itu menjadi hal yang buruk kan juga pasti apa? Ada di dalamnya juga kan. Maksudnya komo itu kalau didiamin aja nggak bakal kenapa-napa. Tapi karena diolah dengan sedemikian rupa, dibudidayakan, ya kan, pasti akan berkembang kan. Iya. Benar. Oke, kita 17 ya sekarang ya? Iya, 17. Maka kemudian di Arcapada, jadi ada istilah yang dikatakan benar, tapi salah menurut Babad Menyan, yaitu istilah pintar. Akan dikatakan pintar jika berhasil menemukan sang kamasalah tersebut. Nah ya, itu sekarang gini ya, pintar itu kebalik-balik gitu loh. Kalau pintar versi yang sekarang itu kalau bisa memusnahkan manusia, memusnahkan secara massal, itu baru pintar. Kalau enggak, nah itu dianggap bodoh ya. Ya aneh lah. Udahlah next aja. Oke. 18. Akan dianggap pintar kalau dapat menemukan dan mengolah komo salah. Sampai ada materi pelajaran khusus yang katanya juga hanya untuk orang yang pintar dalam mengolah kata masalah tersebut. Haskell mau masuk nih, singkat aku nih. Enggak jadi. Udahlah, next aja, nggak perlu dikomentarin aja. Oke, baik. Bahkan rangkaian peralatan yang sulit pun dibangun agar orang mulai bisa memanfaatkan kamasalah. Ya, itu kan segala suatu hal yang saking semangatnya. Sorry ya anjing aku. Hai. Untuk merusak alam raya. Jangan sampai kayak gitu. Kira-kira visualnya. Apalagi kalau saking semangatnya mengolah, membudidayakan, memperluas, menyebarkan. Sampai uji coba, sampai eksperimen gagal ya Mbak. Eksperimen gagal diulang lagi. Tuh, ya mereka ya. emang sengaja kali ya. Oke. Enggak mungkin nggak sengaja kali. Ya nggak tahu. Oke, next. Kamasalah tersebut sebagian akan dibuat untuk budidaya jamur dipo. Waduh. Sebenarnya budidaya itu kan banyak ya, kayak budidaya sayuran, tanaman hias lah, apa yang hal-hal yang positif gitu loh. Tapi kenapa nih makhluk kayak gitu membudidayakan sesuatu yang bisa memusnahkan secara massal gitu loh, terlebih ke manusia, ke alam raya ini kayak gitu kan. Jadi tahu kenapa gitu loh budidaya kok dijalankan gitu loh.
Iya. Oke, berikutnya. Ini keberapa sih? 21. 21. Manfaat utama dari jamur dipo adalah untuk mengubah manusia menjadi makhluk yang lucu bernama hantu. Itu berarti mereka berbakat, cuman berbakatnya tuh aneh ya kan? Iya, ya nggak salah sih Mbak. Jamur dipo ya merubah manusia jadi hantu, nggak salah sih. Benar. Lucu kan? Oke, next. Lucu banget. Lucu baca, gemes-gemes gitu, bisa dimainin. Iya, 22. Disadari atau tidak, yang membudidayakan jamur dipo dari salah justru dikatakan sebagai jenius karena sanggup membuat manusia menjadi hantu dalam jumlah yang sangat fantastis banyaknya. Hebat banget kan keanehan mereka itu. Bisa langsung loh. Bisa bikin hantu yang lucu-lucu itu banyak. Iya, makanya ya, kalau nggak tahu sih Mbak, tapi kalau di kita mah kalau membuat hantu sebenarnya kan itu kan nggak fantastis ya, tapi kalau mereka tuh dibanggain ya Mbak ya. Ya kalau Dibanggakan kita gitu kan loh. nggak buat. Kita nggak pernah buat hantu kali. Kalau mainin, bisa mainan. Sering. Kalau buat ngapain? Iya. Kurang kerjaan Bang. Ya, 23. Maka Sang Hyang Betara Wisnu akan berusaha membuat kondisi sekali pukul oleh Sukerto dari Sukerto dan untuk Sukerto. Agar habisnya Sukerto adalah akibat dari ulah mereka sendiri sebagai bentuk dari budidaya jamur dipo yang mereka temukan. Mereka olah sendiri dan nantinya juga akan mereka adu sendiri. Jadi itu dari mereka, untuk mereka, oleh mereka, plus pendukung, pengikut mereka. Jadi kayak selain Sukerto pun, itu juga bisa dapat loh. Kayak gitu. Nggak cuma Sukerto aja. Jadi bagi para supporternya itu, silakan bergabung. Ya pokoknya semua yang terlibat lah ya. Ya. Oke. Next, 24. Para Sanghyang kemudian membuat deretan pegunungan dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah sebagai beteng dari rambatan jamur dipo. Ya itulah pinternya leluhur kita. Udah next aja. Untuk mengurangi hawa panas, juga disiapkan udara dingin di ketinggian, agar suhu panas dari jamur dipo bisa direduksi. Ya hal itu juga yang dilakukan leluhur kita. Jadi kelihatan banget kan pinternya leluhur kita itu seberapa. Sangat strategis gitu loh. Semuanya udah diperhitungkan. Bukan Ya. tanggal doang ya Mbak. Bukan Nggak hari cuman- sama tanggal doang. Nggak cuma rasa aja gitu loh. Nggak cuma kayak aku gimana ya ini perasaannya gini, enggak. Oh, aku merasakan gitu, tangannya berbentuk nggak tahu. Oke, next. 26. Selain itu, sejak dari zaman Kolo Kukilo juga sudah dipersiapkan agar jamur dipo memang muncul dari arah utara yang memiliki udara yang dingin. Ya karena semua itu udah diperhitungkan ya sama leluhur dengan sangat detail kayak gitu. Jadi segala sesuatu pasti ya kan namanya leluhur bisa melihat masa depan ya. Udahlah. Pasti udah detail. Bahkan uji perang juga dilakukan untuk mengetahui seberapa sadisnya para Sukerto ini terhadap bangsa yang mirip dengan bangsanya sendiri. Ya mau gimana lagi ya? Namanya juga Mongso Kolo. Mereka nyari makanan buat ya Betara Kolonya. Ya, kayak mendukung. Maka muncullah Perang Dunia Pertama. Tapi dalam perang itu belum melibatkan faktor jamur dipo. Karena itu kan hasil uji coba pertama untuk menghabiskan Sukerto kan. Tapi kan masih belum bisa kan. Iya, berarti ini di sini nomor 29 nih. Uji kedua pun dilakukan dalam Perang Dunia Kedua. Dan di sini jamur dipo mulai digunakan 2 kali, tapi di skala yang lebih kecil.
Ya, simulasi itu kan perlu dilakukan supaya Atlantis tuh siap juga gitu kan ke depannya kayak gimana gitu. Apa aja sih yang bisa dilakukan Soekarno, apa aja sih persiapannya kayak gitu. Jadi ya eh, apa namanya? Peran Atlantis pasti akan dibutuhkan sih waktu saat-saat mendatang. Hmm. Oke. Ke-30. Jamur Dipo yang muncul dan teraplikasikan saat itu sekalian untuk menghajar bangsa yang pernah membuat negara ini menderita. Ya, tahu kan itu kira-kira negara mana? Jamur Dipo yang muncul, salah, dari nama kedua wilayah itu sebenarnya bisa dibaca siapa yang tidak terima terhadap Jepang, sehingga harus kehilangan kedua kota tersebut. Ya itu nggak perlu dikomentari ya. Oke, 32. Sebetulnya leluhur sudah sangat tahu kalau jamur Dipo ini sebenarnya dapat dicegah. Namun supaya alam raya terbebas dari Soekerto dan Kamasalah, maka memang hanya beberapa wilayah yang akan dijaga. Ya karena sekarang kan negara kita cuma kelihatan saiyupeng payung ya. Jadi kalau ada yang bisa masuk dan diperbolehkan masuk di bawahnya, bawah yang saiyupeng payung itu pasti akan tahu seberapa besar sih negara kita itu sebenarnya. Mbak pernah masuk ya? Oke, next. Di, di beberapa wilayah juga sudah dipersiapkan dengan adanya para widodoro dan widodari sebagai para danghyang yang akan menjaga wilayah tersebut. Ya kalau di tempatku tuh tak minta untuk rawuh ya, tapi kalau di tempat lain mau diusir ya itu hak orang masing-masing ya. Apalagi ditendangin sajennya. Oke, next 34. Beberapa danghyang menguasai pegunungan, terutama gunung-gunung yang aktif. Ya karena mereka tuh kan yang bisa mengendalikan itu kan. Ya kalau ditinggal yang pengendalinya gimana? Ya, kayak anjing liar aja gitu kali ya, semaunya gitu ya, Mbak. Oke, 35. Ada gunung aktif yang digunakan sebagai jangkar agar Pulau Jawa tidak bergerak. Itu udah ada di 93 ya? Udah dijelasin. Iya. Ada juga gunung yang digunakan sebagai sistem reactive armor yang fungsinya untuk mengurangi dan menetralisir gelombang kejut dari rambatan jamur Dipo. Lengkapnya tuh eksplosif, reactive armor, ERA ya. Sama ini nih ada yang mau aku tambahin. Jadi yang aku terima tuh begini ya, karena aku tuh nggak bisa ngafalin, jadi aku tulis ya. Kira-kira kayak gini. Ingat ya, nanti tuh Atlantis itu kalau udah mulai terlibat dalam perang di Surabaya sebenarnya, bukan Surabaya di Jawa Timur ya. Maka lihat aja, nanti akan ada banyak kejadian aneh seperti senjata Rusia ke teleportasi ke posisi Ukraina dan sebaliknya kayak itu ada banyak pasukan yang menghilang mendadak namun tidak bisa dicari beserta alutsistanya, sorry. Terus ada beberapa rudal yang tidak meledak, bahkan hilang dan tiba-tiba menghilang di udara kayak gitu ya. Itu akan kalau udah kayak gitu, berarti udah ada campur tangan dari Atlantis ya. Itu kemarin aku baru baca beritanya, Mbak. Kemarin Oh ya? itu udah ada Mbak, udah ada. Jadi ada salah satu misil dari Rusia itu nggak meledak di daerah apartemen di Ukraina. Jadi dia masuk ke rumah gitu, udah nggak meledak. Jadi benar-benar ada tuh di videonya, mungkin bisa dicari di Google atau di YouTube. Itu tuh benar-benar nggak meledak. Jadi dia masuk, jadi benar-benar ini rumah gitu terus tiba-tiba ada roket ya di bawah gitu. Berarti udah mulai campur tangan ya Mbak ya? Iya. Itu ada beritanya itu kemarin.
Wah, seru nih. Yeay. Ya, tunggu kelanjutan yang aku omongin tadi ya di episode 97 ya. Sekarang 98. Astaga. 97 pemirsa. Sabar ya. Rekan-rekan menyanders. Ini keberapa nih? Sudah 37 ya? 37. Oke. Maka leluhur memberi sandi dengan keberadaan dupo gunung yang berbau wangi. Itu Karena ini menandakan akan adanya beberapa gunung yang jugruk untuk melindungi kehidupan. Jugruk tuh ini ya, apa namanya? Erupsi kali ya? Iya, berkurang gitu loh. Yang dari puncak. Itu udah dijelasin di 293 ya, Oh, itu ya. ini juga kalau nggak salah ini ya, Mbak. Gunung Jugruk ini juga kalau nggak salah pernah disebutin ini juga ada sandinya di Gunungan Wayang ya, Mbak ya? Iya nggak sih? Oh, iya. Dia tuh ada sandinya di Gunungan Wayang karena kan kalau Gunungan Wayang tuh kalau dibalik tuh jadi api tuh. Katanya tuh api itu yang ya istilahnya yang meledak gitu ya. Saya kayak berbahaya lah gitu. Nah, ngomongin tentang wayang. maaf pemirsa, ini ada iklan sebentar. Ngomongin tentang gunungan. Gak apa-apa. Ayo ngomongin tentang gunungan. Aku dan Haskell kita lagi berintis nih sebuah produk makanan yang terinspirasi dari wayang gunungan. Jadi sekarang kita lagi beroperasi di daerah BSD. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada yang mau pre-order untuk hari Sabtu ya, untuk hari Sabtu bisa banget kok langsung DM aja ke Instagram Wajigiri. Jadi ada kayak temanku lagi ada admin yang outline di situ. Di kolom komentar ada Wajigiri. Jadi kalau misalnya penasaran gimana sih bentuk makanan yang terinspirasi dari wayang gunungan, ya langsung aja dicek aja di Instagram Wajigiri untuk membantu kelulusan kami berdua. Iya. Itu gunungan gitu. Jadi emang aku sama Eska itu kemarin ini kita sempat kita sempat ngobrol dulu beberapa saat sama Om Agung ya tentang wayang gunungan ini, Mbak. Jadi emang gimana sih caranya kita wayang gunungan ini ditranslate gitu ke dalam sebuah makanan gitu. Bisa nggak sih? Dan ternyata kita berdua menemukan kalau itu bisa. Jadi kita kira merintis makanan ini untuk sebenarnya juga salah satu sarana edukasi juga sih, Mbak. Gunungan tuh nggak cuma ya yang tumpengan kuning gitu doang udah, tapi juga ada beberapa bentuk lain kayak gunungan Blumbangan itu ya sebenarnya ya ada juga bentuk makanannya gitu, misalnya gitu. Tapi nanti di dalamnya kayak bisa meletus gitu atau ada isinya? Belum sejauh itu, Mbak. Belum sejauh itu, Mbak. Oke, kalau penasaran langsung cek aja di IG Wajigiri. Ya, membantu kelulusan kami berdua. Baik lagi ya. Membantu kelulusan kami berdua. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. 38. 38. 38. Ya. Beberapa gunung penting dijaga oleh para danghyang. Namun sayangnya beberapa danghyang justru diusir oleh manusia. Itu kan hak priwilayah ya. Kalau di wilayahku sih nggak mungkin aku usir-usir ya. Pasti akan dihormati. Jadi terserah sih. Oke. Nah, ini berarti tapi emang sih ini aku juga sempet yang nggak tahu ya, mungkin di negara lain juga ada beritanya katanya ngusir-ngusir kayak ginian juga ya, Mbak. Nggak tahu tapi di negara mana. Oke, next. Maaf. Mana? Oke. Maka banyak gunung yang seharusnya bisa digunakan untuk melindungi manusia malah berbalik menjadi tidak terkendali. Ya karena dangyangannya nggak ada ya gimana? Nggak ada yang mengendalikan kan pasti. Iya sih. Jadi benar-benar ya udah semaunya aja gitu ya, Mbak. Oke, nomor 40. Ada gunung yang seharusnya digunakan untuk sistem reaktif. Tadi apa namanya, Mbak? Nama kepanjangannya aku nggak tahu. Sistem reaktif armor. Oh, sistem eksplosif reaktif armor ya? ERA tadi ya? Ya. Sistem efektif reaktif armor malah menjadi meletus tanpa hitungan. Ya, sama ya itu jawabannya.
karena nggak ada pengendali. Oke, next. 40 ya. Ada gunungan ya? Bukan nih. 41. Ada yang hanya mengeluarkan sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Jadi seolah-olah kehilangan fungsi utamanya. Sama ya, karena nggak ada pengendali kan itu. Jadi malah bener. Ya, apa ya kalau yang enggak itu apa sih kayak zat-zat beracun gitu kali ya Mbak ya keluarnya emang ya. Ya karena nggak ada pengendali pasti kayak gitu kan. Pasti harusnya itu suatu hal yang bagus untuk keselamatan manusia, tapi malah kayak gitu. Tidak dimanfaatkan dengan baik. Malah yang rusak malah dikendalikan dengan baik kan. Yang rusak malah dibudidayakan ya Mbak ya. Iya. Oke, kita ke berikutnya ke 43. Enggak, bukan. 42. 42. Nice. Ada yang tidak menakutkan ada yang jadi menakutkan bagi manusia sehingga tidak menjadi indah pada waktunya. Sama kan itu teman. Segala satu hal tuh pokoknya kalau nggak ada sang pengendali gunung itu, terutama gunung aktif ya, itu pasti akan jadi berbahaya. Minum dulu Mbak. Oke, 43. Itu karena adanya ajaran yang muncul bahwa alam itu tidak bisa dikendalikan. Padahal pada zaman dahulu leluhur kita sanggup mengendalikan. Jadi ajaran pengendalikan seperti diganti dengan ajaran menerima apa adanya. Ya kalau masalah itu aku paling nggak ngerti ya, karena aku bukan orang yang menerima apa adanya ya. Nggak boleh terima apa adanya. Oke, next 44. Karena gunung juga bisa menimbulkan efek mirip dengan jamur Dipo. Sorry. Kan itu pernah kan terjadi waktu Krakatau itu. Oh iya. Iya. Benar-benar. Itu sampai parah banget tuh Mbak. Itu satu dunia benar-benar sampai jadi dingin kan karena ketutupan awannya. Yang tahun 1800. 88. 1888. Angkanya bagus. Oke, 45. Efek jamur Dipo dari meletusnya gunung tetap tidak akan bisa menyamai efek merusak dari hasil budidaya jamur Dipo yang berasal dari Kamasalah. Ya karena itu masalahnya dari Betoro Guru ya pasti akan hebat banget kan. Dan ngerusak banget. Karena juga orang kan yang punya. Dan ngerusak banget Mbak. Dewa perusak ya. Ya pasti kan. Sama ini kali mungkin perbedaan ininya realistisnya kalau gunung kan nggak ada radioaktifnya gitu-gitu kan. Ada apa? Nggak ada kan ya? Aku bukan anak IPA. Nggak ada sih harusnya. Oke, 46. Saat ini Kamasalah banyak dibudidayakan di beberapa negara yang sangat bangga memamerkan budidaya jamur Dipo dalam tabung mirip cerutu dan rokok kelobot. Ya karena mereka ingin menguasai dunia dengan cara yang nakut-nakutin gitu loh. Tapi ingat ya, kalau di Jonggo tuh ada sebutannya kayak gini nih. Aku bacain ya. Ratu nakoda angambali jurit meksa gempur tanpa abahan. Giniring nulih mring ndangkane ngalor ngulon parane dene kang hari podo dadi teluh nyuwita Ratu Kidul. Tuh, ada kata-kata artinya itu. Nah, silahkan diterjemahkan sendiri ya. Aduh. Mbak. Oke. Sedih. Oke. Ya, intinya itu. Intinya sama lah kayak nomor 46 tadi kali ya. Kurang lebih sama. Oke, 47.
Hasil budidaya jamur dipo dikemas dalam tabung yang sangat mirip dengan perwujudan cerutu dan rokok kelobot. Hal ini sudah digambarkan oleh leluhur. Ya itu nggak perlu dikomentarin sih. Lanjut aja. Next. Pihak mereka juga mengkampanyekan bahwa bahaya merokok. Tapi mereka malah membudidayakan jamur dipo. Ya itu lanjut aja lah ya. Nomor berapa sekarang? Padahal, kenapa Mbak? Nomor berapa sekarang? 49. 49. Padahal bahaya dari jamur dipo yang tidak terlihat adalah berupa bahaya radioaktif yang bisa merusak sistem jaringan dalam tubuh manusia. Tapi gimana ya? Yang sekarang itu yang dilakukan oleh mereka-mereka itu kan perang sakjroning kurungan kan. Nah, apa artinya sakjroning kurungan? Karena di artikel ini ya. Oke. Oke, 51. 51. 50. Padahal mereka juga tahu seberapa bahayanya jamur dipo sampai mereka tahu pakaian khusus untuk melindungi diri mereka dari paparan radioaktif. Ya, tapi kan mereka hanya ingat untuk diri mereka sendiri ya, nggak untuk orang lain ya. Jadi ya seegois itu sih. Iya, kurang ajar ya. Nggak tahu sih. 51. Mereka juga bisa membuat alat pelacak radiasinya. Tapi anehnya, justru mereka membuat menjadi senjata pemusnah massal. Ya mau gimana lagi ya, namanya makhluk aneh. Soekarto sih Mbak, aneh emang. Nggak ngerti. Aneh. Amazing. Aneh. Anjing. Oke, next. Dan mereka justru bangga dengan reaksi berantai yang bisa membunuh banyak orang. Dan itu dianggap pintar atau jenius kalau bisa membuatnya. Ya gitulah. Udahlah, next aja lah. Ranking pinternya ya. Jamur ada yang baik untuk dibudidayakan karena bisa digunakan untuk pengobatan, sumber makanan, dan lain-lain. Tapi kenapa yang dibudidayakan malah hal yang bisa merusak manusia dan alam? Nah, itulah. Ini kayak yang membuat. Ini nih mirip lagu yang lagi viral. Apa? Gimana lagunya lagi viral nih sekarang nih? Dari grup ibu-ibu. Apa? Ada. Ada Mbak. Jadi liriknya kurang lebih gini. Kan stop produksi bom nuklir, lebih baik untuk melipat gandakan pokoknya melipat gandakan hasil pertanian. Kan gitu ya Mbak, harusnya ya Mbak ya. Itu viral tuh Mbak lagunya. Akhir-akhir ini lagi viral. Iya. Nanti coba ya. Judulnya Bom Nuklir Mbak. Bisa dicari di YouTube itu. Lagunya catchy. Itu Aryo senang sekali lagunya. Oke, sudah sampai setengah jalan. Maaf ya, saya potong dulu. Jadi untuk disclaimer dulu ya. Tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk komunikasi dan atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ada Aryo, Mbak Vicky, Pak Iwan, dan segalanya. Dan Saudara Agung Bimo Stejo. Untuk informasi resmi, dapat hubungi via DM IG @VickyAnanda yang sekarang jadi guest speaker. Jadi hubungi untuk informasi resmi, dapat hubungi via DM @VickyAnanda. Oke, lanjut ya. Mau saya potong. Jadi lirik fullnya gini Mbak. Ciptakan saja obat yang berguna, lipat gandakan dagang hasil pertanian. Harusnya begitu ya Mbak. Daripada bunuh-bunuhan kan harusnya saling membantu untuk ya apa tadi Mbak bilangnya sebelumnya? Mesejahterakan. Ya asalkan yang dilipat gandakan itu bukan hal yang buruk ya. Kayak jamur kan nggak semua baik kan. Ada yang jamur beracun juga kan. Iya benar. Oke, kita next. Nomor 54. Tapi ada juga jamur yang digunakan untuk racun dan atau segala hal yang tidak baik.
Oke, next aja. Ya, itu yang mereka suka kan pasti. Jamur-jamur yang beracun gitu. Oke, 55. Jamur biasanya sangat cepat dalam pertumbuhan dan penyebarannya. Pertumbuhan jamur juga memiliki kecepatan lebih cepat dari tanaman yang lain. Makanya itu tuh cepet besar, cepet melebar, namun cepet matinya dan paling cepet untuk merusaknya. Efeknya itu loh. Jamur di kulit juga, Mbak. Oh ya, kamu ya? Enggak. Sampai dong. Oke, next. Tempat budidaya jamur itu bermacam-macam. 56. 56 kan? Iya. Bahkan karena begitu cepatnya berkembang, jamur bisa merusak satu wilayah yang luas dalam waktu yang sangat cepat. Ya, itu udah sering dijelaskan ya. Next aja lah. Ya, 57. Tempat budidaya jamur juga bermacam-macam, tapi biasanya di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tapi seringnya itu di dalam tabung yang berbentuk cerutu. Seringnya. Oke. Iya. Dulu pernah praktek apa ya? Pelajaran apa ya dulu? Budidaya jamur. Iya, budidaya jamur. Bentuknya kan kayak tabung-tabung gitu. Oh iya. Semua direncanakan ini. Kacau nih. Oke, 59. Juga ada 58. Ada juga tempat budidaya jamur yang terlihat sangat modern. Sehingga jamur yang dihasilkan akan sangat cepat besar dan sangat cepat hilang. Tapi efeknya merusaknya juga sangat besar. Ya, itu loh. Itu namanya jamur dipo. Iya, oke. 59. Juga ada tempat berdiri jamur yang bisa dibawa jalan-jalan. Buset. Model jamur seperti ini biasanya bisa membesar dengan waktu yang cepat, lalu kempis dengan waktu yang cepat. Tapi daya merusaknya juga sangat cepat. Ya, itulah ya. Sekarang dibudidayakan yang ada di utara. Ingat loh, di utara ya. Di selatan nggak ada kan yang budidaya itu? Atau kamu mau ya? Enggak. Budidaya jamur tiram. Enoki juga enak. Aku suka jamur ya. Tapi jamur yang enak dimakan. Oke. Ini 61. Wah, ini menarik nih. Dalam cerita rakyat di tanah seberang, 60 sangat jelas 60 ya. Namun teknologi kekinian tidak memahami kalau jamur dengan budidaya seperti ini sangat bisa diatasi. Ya, karena mereka nggak tahu kasekten kan. Mereka nggak tahu caranya untuk jadi sakti kan. Jadi ya kayak gitulah. Makanya sekarang itu yang namanya kebijaksanaan itu bisa itu melukaimu, menjerumuskanmu ke hal yang sangat salah kayak gitu loh. Karena ini nih, kalau aku boleh nyentil nih, si Putin kan salah ini karena bijaksana. Harusnya kan dia nyerang di bulan berapa ya? 9 pas 10, tapi karena kebijaksanaan dia nih diundur sampai bulan Februarian ini, itu kan bikin apa? Ukraina dapat senjata kan? Ya, ini makanya. Oh iya benar-benar. Jangan bijaksana. Ya, keburu dibantu. Oke. 61. Oh, kita tidak memihak ya. Kita di tengah, kita netral. Dalam cerita rakyat. Kita penonton, cuma menyaksikan kalau mereka menganalisa aja mereka gimana gitu. Oke, dalam cerita rakyat. Di bola itu loh. Ya enggak sih kita? Komentator Incar Messi. Enggak, ayo 61. Dalam cerita rakyat di tanah seberang sangat jelas digambarkan bahwa kemunculan jamur yang sangat besar akan dengan sangat mudah diatasi oleh seorang peri kecil. Ya, itu sudah pernah dijelaskan di episode sebelumnya. Ini belum selesai. Dalam Babat Menyan, peri kecil itu dinamakan sebagai Sang Hyang Betari Maharani. Nah, udah ada episode khusus kan untuk itu. Episode berapa ya? Sebelumnya ya, nggak salah 80-an kayaknya ya? 90-an? 80-an. Oke, 63. Apa yang dilakukan oleh Sang Sang Hyang Betari Maharani digambarkan dengan sangat jelas sedang duduk di atas jamur dipong.
maka sang jamur menjadi berhenti berkembang. Jamur juga terlihat jadi lebih lama kempesnya, serta menyebarnya akan melambat. Itu udah ada di episode sebelumnya ya. Oke. 63. Apa yang dilakukan oleh Sang Hyang Betari Maharani bukan untuk menghilangkan keberadaan sang jamur dipo, tapi hanya untuk memperlambat proses penyebarannya saja, agar ada persiapan yang cukup di belahan dunia yang tidak mengadakan adu jamur dipo. Ya itu kan supaya para dayang itu lebih siap kalau kayak ada waktu gitu loh. Jadi, Waktu buat tektokan gitu ya, Mbak? Dipelanin supaya yang bersiap-siap itu udah udah siap langsung kayak gitu. Oke. Pakai hati. Keren juga. Selain itu, Sang Hyang Betari Maharani Sang Hyang Betari Maharani juga melaksanakan jongko, bahwa Arcopodo memang harus diluku dan digaru. Tugas Sang Hyang Betari Maharani hanya ikut mengendalikan. Meskipun efek adu jamur dipo itu merusak, tapi Arcopodo masih bisa diperbaiki. Ya karena ada peradaban lain yang belum bisa dilihat saat ini ya, makanya masih bisa untuk diperbaiki. Oke, 65. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sang Hyang Betari Maharani akan dibantu oleh Ki Lurah Sabdopalon dan pengikutnya. Nggak usah dikomentarin sih itu, next aja. Oke, karena Ki Lurah Sabdopalon adalah raja dari suruh Dang Hyang yang berada di Arcopodo. Ya dalam banyak tulisan kuno seperti itu kan ya. Iya. 67. Ki Lurah Sabdopalon sangat bisa memerintah para Dang Hyang, mulai dari tataran Sang Hyang yang ada di bawah kahyangannya beliau sampai ke tataran para Hapsoro Hapsari. Nggak usah dikomentarin. Udah. Oke. 68. Sehingga akan banyak para Dang Hyang yang akan membantu Ki Lurah Sabdopalon dalam mengatur penyebaran jamur dipo. Ya karena nanti yang para leluhur itu berkepentingan dengan anak cucu yang masih hidup dan ada di Arcapada, tapi cucu yang mau diselamatin loh. Tapi kalau cucu yang nggak mau dan malah nyuruh yang-yangnya pergi ya udah. Oke. Bahkan beberapa Dang Hyang juga akan memberitahukan ke Dang Hyang yang lain yang meskipun sudah pergi karena diusir agar ikut bergabung kembali. Nah itu sayangnya kenapa ada yang ngusir? Mungkin yang ngusir udah hebat ya. Sakti, Mbak. Bisa dia. Oke. Sehingga di sini akan makin banyak para Dang Hyang yang akan ikut menata gerakan jamur dipo, sekaligus mempersiapkan perlindungan di setiap wilayah yang mereka jaga. Ya maka di tempatku tuh pedang nyangan itu dirawat, dijaga gitu juga, nggak dibiarin. Kedatangan para Dang Hyang inilah yang akan terlihat sebagai sinar gemerlap di antara gelapnya malam karena efek jamur dipo yang muncul. Next aja lah, nggak perlu dikomentarin. Oke. Tugas utama dari para Dang Hyang itu adalah saling memberitahu sehingga di Nusantara mempunyai cukup waktu untuk melakukan hal-hal yang dirasa perlu. Karena yang dilakukan pradangnya itu koordinasinya itu sangat tepat dan sangat akurat ya. Jadi nggak mungkin ada yang miss. Nggak ada miscommunication berarti ya? Skill komunikasinya bagus berarti itu, Mbak? Pasti, Mas. Pasti. Pasti, oke. Oke, 73. Akan ada Dang Hyang yang mengikuti gerakan dari jamur dipo dan akan memperlambat perluasan efek merusak dari jamur dipo.
Juga mempersiapkan agar Danghyang yang lain bisa tepat waktu dalam mengadakan tindakan pengamanan di wilayahnya. Ya kalau di wilayah itu masih ada dangyangnya ya. Tapi kalau udah nggak ada ya nggak tahu ya mau gimana. Ya terima takdir ya kayak gitu ya. Nggak mungkin nggak mungkin soalnya. Oke. 74. Sementara Danghyang yang bertugas menjaga para gunung aktif akan menunggu waktu yang tepat untuk mengadakan gelombang kejut balik. Tujuannya untuk menahan gelombang kejut yang berasal dari jamur dipo agar bisa berkurang atau bahkan hilang. Ya Kak, itu tuh kalau bahasa sekarangnya tuh eksplosif, reduktif, eh Armor. sorry, eksplosif, reaktif, armor, era. Cuman gini ya, mungkin juga akan ada raja yang menentukan arahnya itu mulai gila gitu loh, dan akan melakukan gempuran atau serangan tanpa perhitungan ke banyak tempat kayak asal gitu loh, karena udah saking pusingnya, udah saking kayak dia tuh harus menang, harus gini gitu ya, jadi kayak udah kelangkap, jadi kayak nggak terkontrol gitu loh. Oh, yang pangkalan perangnya ada 200-an itu ya, Mbak? Ini itu itu kata dapat dari Mbak Tunggul sih. Serem juga, deg-degan juga. Oke. Kalau ono ratu, Kenapa? tempur tanpa abahan ya. Tempur tanpa Kata simbol tanpa abahan. abahan Bakal itu ono ratu podo miwiti gempur tanpa abahan. Apa ini? Ini baru ada beritanya juga nih. Ini baru ada beritanya juga nih kemarin nih. Ada beritanya juga nih tentang ini. Seru. Ada, Mbak, ada, Mbak. Tapi itu yang akan terjadi loh. Karena salah satu pihak ada, karena salah satu pihak, Mbak, salah satu pihak itu mempertanyakan kondisi kesehatan mental dari raja lawannya. Gitu. Ini ada beritanya, Mbak. Kalau nggak salah baru hari ini deh ada beritanya. Atau kemarin ya, itu ada beritanya, Mbak. Gitu. Wah, emang tapi menyeramkan ya. Itu kan cuma dari gejala kan, tapi belum nggak jelas itu. Ini masih dalam tahap yang jelas gitu loh. Masih sabar ini, masih sabar. Karena masih perang dalam kurungan. Perang dalam kurungan. Dalam satu kurungan gitu loh. Jadi belum ngawur. Oh, paham. Oke. Itu baru paham sekarang. Baru paham. Terima kasih, Mbak Vicky. Oke. Di-highlight ya. Iya, di-highlight semua ya. Hati-hati teman-teman di luar sana. Sehat-sehat semua. Jaga kesehatan. Oke, 75. Tapi tidak semua pegunungan aktif akan melakukan tugasnya. Iya kan bener ya? Ini dikarenakan tidak semua Danghyang mau kembali setelah diusir-usir oleh manusia yang tadinya sangat mereka jaga. Ya itu hak asasi manusia ya. Di lokasi itu kalau aku pribadi nggak mungkin kayak gitu sih. Itu terserah masing-masing. Yuk, lanjut aja lah. Oke, 76. Akan ada Danghyang yang memilih melihat dari kejauhan saja dan baru mau turun lagi setelah Arcapada sudah diluku dan digaru. Buset. Ya karena kan Danghyang juga punya perasaan ya. Perasaan jengkel pun pasti punya. Gitu. Jadi kalau diusir ya nggak mungkin lah nggak jengkel. Ya diusir ya pergi-pergi aja. Jangan anggap Danghyang itu nggak punya perasaan kayak cuma bisa dimintain terus. Kalau diusir-usir juga pergi ya. Udahlah. Ya mirip dengan manusia masih ada manusiawinya juga kali ya. Maksudnya ya kan masih satu ini gitu. Gitu kali ya, Mbak ya. Nggak tahu. Oke, next. 77, karena banyak Danghyang sudah merasa tidak dibutuhkan lagi, beliau sudah sangat sakit hati, maka tidak mau membantu. Ya karena makhluk itu kan juga punya perasaan kan. Tapi untung beliaunya itu bukan manusia biasa. Bukan hanya manusia yang maksudnya gini loh. Dulunya kan beliau-beliaunya kan juga pernah jadi manusia kan ya.
Ya besok akan dijelaskan di episode setelah ini. Jadi mereka pasti punya perasaan. Oke, 78. Apalagi Sang Hyang Betari Maharani tidak pernah memaksa para danghyang yang memilih pulang ke kahyangan untuk kembali ikut mengurusi Arcapada. Jadi bahkan di tataran para danghyang pun tidak ada paksaan. Ya karena harusnya di alam raya seperti itu ya, nggak ada paksaan. Tapi kalau sekarang segala satu hal itu dipaksa ya berarti itu nggak sesuai. Bahkan leluhur nggak ada ya Mbak yang minta buat kamu harus melanjalankan ini, nggak ada ya Mbak gitu ya Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya. Serah. Kalau itu dari hati. Sekarang itu lebih tinggi ya daripada kita ya. Itu aja nggak ada harus kayak penekanan harus gini harus gitu, nggak ada. Apalagi Benar-benar kita semua gitu harus kan. dari hati ya. Dari hati. Keinginan masing-masing sih kalau itu. Kesadaran. Oh, berarti di danghyang juga gitu kali ya Mbak ya? Mungkin kayak di kita juga ya. Kalau misalnya udah kayak pion gitu, kalau udah maju-maju ya mundur-mundur gitu kali ya. Gitu juga nggak ya? Kali ya. Kali. Oke, next. Apalagi nggak udah. 79 tidak mau kembalinya beberapa danghyang akan mengakibatkan daerah tersebut mendapat hadiah jamur dipo. Tentu efeknya tergantung dari yang merasakannya, karena mungkin malah ada yang justru ingin mendapatkan hadiah jamur dipo. Ya, tinggal dinikmati aja. Kan itu hadiah. Ada yang merasa itu hadiah. Kalau aku sih bukan, merasa itu hadiah. Tapi kan itu hadiah dari rembetan jamur dipo, jadi ya monggo dinikmati. Semonggo. Oke, 80. Tentunya para danghyang yang diminta balik oleh anak cucu juga akan kembali, asalkan yang meminta balik tahu cara memintanya. Meminta balik dengan cara yang sopan dan tahu bagaimana menghormati para danghyang, meskipun tidak melihat para danghyang karena hilangnya tradisi asli. Tapi bagi yang merasa tidak butuh, pastinya tidak mungkin akan dibantu. Itu nggak perlu dikomentarin sih. Lanjut aja. Oke. 81, karena para danghyang ini juga punya perasaan, jadi kalau dibuat sakit hati, pasti memilih pergi dan tidak membantu. Namun jika diharapkan dengan benar-benar tulus, maka beliau juga akan datang, tapi hanya kepada yang memerlukan saja. Yang tidak membutuhkan beliau akan ditinggalkan. Itu udah sangat jelas sih. Ya, lanjut aja. Wih, seru nih. Karena para danghyang tataran Hapsara Hapsari, mereka yang akan mengarahkan para aldoko agar tidak salah dalam melindungi manusia, agar bisa selamat ke zaman Kolosubo. Itu udah pernah ya dijelaskan dengan detail ya di episode sebelumnya. Oke. Para danghyang juga sudah dari sangat lama menentukan di mana yang dinamakan garis awu itu terletak. Itu udah di 93 ya. Lawu enggak itu deh. Apa ya? Oke, udah dia. Itu. Udah mah. Yang udah tuh Garu sama Luku. Kalau nggak salah itu garisnya itu yang ada awu-lawu gitulah pokoknya. Udah lah. Oke, siap. Next. Para danghyang juga sudah mempersiapkan dari lama apa yang dimaksud dengan garis api. 84 ya. Apa? Gimana sorry? Para danghyang juga sudah mempersiapkan dari lama mana yang dimaksud dengan garis api. Itu garis enggak sih? Merapi bukan sih ya? Enggak lah pasti. Enggak tahu. Oke, next. Para danghyang juga sudah menentukan di mana batas dari garis Garu. Nah, kalau itu bukan wewenang aku sih. Tunggu di episode setelah ini. Semoga ada spoiler. Wih, oke. Dan para danghyang juga sudah menentukan di mana posisi garis Luku. Nah, ini juga masih secret ini. Silahkan dinanti ya pemirsa. Sebenarnya kalau sudah ini kayak kalau udah biasa sama kita ya
Sudah nggak jadi. Oke, penentuan 87, penentuan garis awu, garis api, garis garu, dan garis luku itu untuk mempersiapkan pergeseran Nusa Kambang ke selatan. Itu udah dijelaskan detail ya di 93 ya. Wah, terlalu detail, Mbak. Oke. 88, jadi agar sebelum api mencapai Parahyang, maka jangkar dari Nusa Kambang harus dilepas supaya bisa digeser ke selatan. Itu udah dijelaskan juga kan di 93 episode Ya. itu. Agar tetap aman, maka Nusa Kambang juga akan digeser yang akan digeser ke selatan juga harus bergerak dengan kecepatan yang tidak terlalu berbahaya, namun juga harus bisa menghindar dari bahaya. Nah, itu juga udah dijelaskan kan. Sekarang nomor berapa? Masih banyak ya? Lumayan, Mbak. Dan efek segara munggah daratan hanya akan terjadi di daerah yang terbakar api dari merambatnya jamur dipo. Agar tanah tersebut nanti tidak menjadi tanah yang sangar. Ya, itu karena semua udah direncanakan kan, udah dipersiapkan gitu. 91, para Danghyang juga sudah mempersiapkan dari lama agar saat Nusa Kambang bergerak ke selatan tidak menenggelamkan sang Nusa Kambang itu sendiri. Makanya kalau Maka kita ke pantai selatan, sorry. masih ada, Mbak. Maka pegunungan palsu dari kapur yang seolah-olah alamiah sudah mereka bangun di selatan Nusa Kambang yang dengan cukup tinggi. Fungsinya untuk melindungi limpahan air dari selatan. Makanya kalau ke pantai selatan kan kita pasti naik ke pegunungan dulu ya, baru ketemu pantai ya. Beda loh sama yang di utara. Ya kan? Iya, benar-benar. Kalau di utara tuh flat-flat aja. Oke. Terus ini berapa sih? 92 ya? 92. Saat Nusa Kambang bergerak ke selatan, kecepatan gerak akan diatur oleh para Danghyang. Sehingga sistem pergerakan ini akan dilakukan oleh banyak Danghyang. Itu kan dilakukan supaya air laut itu nggak naik melebihi benteng yang dibikin di selatan kan. Oh, iya sih. Oke, ada lagi. Ada Danghyang, bukan. Akan ada Danghyang yang mengamati kecepatan pergeseran agar tidak terjadi senggara munggah daratan di daerah yang mereka amankan. Karena udah difikirkan dengan matang, direncanakan semuanya dengan sangat detail gitu loh. Jadi ya wajar sih. Ada 94, ada Danghyang yang bertugas untuk mengendalikan gerakan Nusa Kambang ke selatan. Ya itu kan supaya arahnya itu tepat, nggak meleset ke arah yang dilarang. Ingat ya, dilarang yang dipikir halu itu loh, yang ada capnya itu. Oh iya benar. Kemarin udah dijelasin di 93 juga tuh, Mbak. Ya. Oke, 95, ada Danghyang yang juga mengamati gerakan Nusa Kambang ke selatan. Agar kalau kurang cepat karena mendekati rambatan jamur dipo, ada Danghyang yang memperingatkan. Dan ada juga Danghyang yang akan memperlambat rambatan jamur dipo. Yaitu supaya proses penggeseran Nusa Kambang itu aman dan selamat ya. Oke, 96. Ada Danghyang yang mengendalikan Nogo tapak angin agar bergerak mengurangi kecepatan rambatan jamur dipo. Nah, ya naga tapak angin kan makanannya api ya. Jadi ya udahlah. Sehingga datangnya api berbahaya bisa dihindarkan oleh para Danghyang agar tanah Parahyang bisa aman. Nah itu nggak perlu dikomentarin sih. Oke. Yang terpenting nantinya agar semua paham
bahwa Arcapada ini ada yang membuat dan ada yang mengendalikan. Jadi bukan berjalan tanpa ada yang mengendalikan apapun. Itu kalau aku tuh istilahnya gini loh. Jagat ini tuhu wonten kang mengku soho wonten kang noto. Paham nggak? Paham? Ada yang ngatur dan ada yang menata. Ini ya. Nggak ada yang alamnya intinya. Kenapa? Intinya nggak ada, semua itu nggak ada yang namanya alamiah. Oh ya, semuanya itu diatur. Ya. Oke. Mana nih ya? Yang terpenting juga bagi para danghyang adalah agar segala upaya dari Sang Hyang Bathara Kala bisa manusia baca dengan jelas. Dan pada akhirnya Sang Hyang Bathara Kala tidak lagi punya hak serta kekuasaan semaunya sendiri. Itu semuanya udah pasti pada tahu. Jadi next aja lah. Oke. Selain itu, agar manusia tidak mudah lagi dimangsa, dan kata dimangsa itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang membanggakan karena ada zaman aneh, di mana hal itu justru menjadi sebuah kebanggaan. Ya, semoga itu udah nggak akan terjadi lagi ya. Ya, sehingga nantinya alam ini menjadi indah dan manusia mulai mampu hamemayu hayuning bawono. Ya semoga bisa sampai ketemu di zaman Kala Subo ya. Soon. See you guys gitu, maksud see you guys gitu. Sehingga sinar dari kahyangan bisa sampai ke bumi dan kahyangan kembali terbuka bagi manusia yang memang ingin kembali ke ajaran yang asli. Tapi yang jelas tidak kembali itu juga nggak apa-apa ya. Karena nggak ada yang memaksakan segala suatu hal ya. Jadi ya itu terserah ya. Iya. Kayak lebih baik netral ya Mbak. Kalau emang enggak ya mending netral sekalian gitu. Tapi nggak tahu sih, terserah kalian. Terserah Nggak mereka bisa, sih Mbak ya. itu nggak bisa netral ya. Itu harus memilih ya. Oh iya benar. A sama B itu harus milih, nggak bisa netral. Itu nggak hidup lah. Benar. Ada jalan Ya, raya, Bu. ada trotoar. Kamu milih di tengah-tengahnya, ya keserempet lah. Oh nggak keserempet. Kalau ketabrak sekalian gitu ya, Mbak. Nah, Kasarnya jadi kalau gitu, ketemu kasar gitu. sekalian, kalau mau selamat sekalian, gitu kan. Iya, benar. Tengah-tengah tuh. Aduh, 103 kan ya? Bagi yang tidak menginginkan kahyangan dekat dengan dirinya juga tidak dilarang. Sebab belum tentu juga mereka sampai ke zaman Kala Subo. Karena definisi mereka memang berbeda, bahwa akhir zaman Kala Bendu itu dianggap akhir dari semua zaman. Jadi tidak sampainya mereka ke Kala Subo bukan karena disingkirkan, tapi mereka memang sudah dikehendaki oleh mereka sendiri yang menyatakan kalau akhir Kala Bendu adalah akhir zaman. Ya makanya sebaiknya itu kita itu menganggap bahwa zaman itu masih panjang dan masih sangat lama. Harus ingat itu sih. Masih ada Nah, 3 ini bukan zaman akhir kali. zaman. Masih ada Kita 3 zaman kali. era baru Iya nggak sih? gitu loh. Apa? Masih lama. Masih ada beberapa zaman kali. Iya. Santai aja. Santai guys. Cuman kolo dong. Bagi kali-kali yang atasnya Kolo. Oke, bagi yang menganggap akhir zaman Kala Bendu adalah sebagai akhir peralihan. Bagi yang menganggap akhir zaman Kala Bendu adalah sebagai peralihan ke zaman berikutnya atau bukan akhir zaman, maka sudah sangat jelas bahwa mereka seharusnya bisa melewati masa peralihan zaman tersebut. Ya. Semoga ya. Semoga guys. Oke, 105. Lir cipto sang muniworo, suci nirmolo mawening, nyoto sasmiteng bawono, tumurun nugrahing yang, angin kang rumangso mring tanah Jawa, arso andamel wangsulipun kamulyaning Tribhuwana. kalau itu sih nggak usah dikomentarin ya, pasti nggak akan pernah dikomentarin. Cuman aku ada tambahan ini sih. Kira-kira nih besok ya, nggak tahu kapan ya itu, apa namanya? Hal yang akan sangat besar itu terjadi kalau
udah keluar yang namanya tebu wulung. Jadi tebu itu kan tahu kan warnanya apa? Warnanya apa coba? Hitam. Tebu Terus wulung tebu warnanya itu, hitam. nah tebu itu ada ruasnya kan? Tahu nggak ruas? Engget-engget itu loh. Yang Iya batas iya tuh. iya iya. Hahaha. Kalau kalau itu udah muncul, Sang Raden Putra, Asmara Kingken pasti akan keluar ya. Ditunggu. Aku fanboy Sang Asmoro Kingkin. Ditunggu kedatangannya. Apa? Sabar nggak sabar ya Mbak ya? Nggak boleh sabar gitu ya Mbak. Harus selalu menuntut. Oke. Aku ada gambar lagi nih, yang terkait yang tadi apa namanya? Iya, mungkin tadi nggak sempat ke highlight karena apa? Kita apa kejar slide kan. Aku ulangin lagi ya yang Jonggo itu tadi. Yuk. Raku nangkodo angambali jurit meksa gempur tanpa agahan. Giniring nulih mring dangkane. Ngalor ngulon parane dene kang hari padha dadi teluh nyuwita Ratu Kidul. Waduh. Agak mantap itu. Kata-kata terakhir aku kayaknya deg-degan juga ya Mbak ya, denger ya. Deg-degan denger ya. Deg-degan dikit. Oke. Ini nggak ada tambahan ya Mbak? Udah Mbak? Apa sudah tambahannya? Ada lagi nih, Apa bentar. ada Bentar. lagi dari Mbak He? Ada lagi bentar. Catatanku mana ya? Oh ini nih. Ingat kata-kata ini juga ya. Bedhil muni ing Surabaya, temah teken bengkong padha patung. Tebu wulung binoyong arah mring Raden Putra ing kono timbuling asmara bangun. Itu nanti akan ada keterlibatan Atlantis, Lemurian, dan Mojopahit secara bertahap. Akan dijelaskan dimulai dari episode 97. Jadi ini nih ciri-cirinya kalau Atlantis sudah mulai terjun ya. Jadi alutsista Rusia itu akan menjadi lebih boros bahan bakarnya karena misalkan jarak kota yang diserang itu 30 km, mereka akan maju 5 km dan akan diteleport mundur 4 km tanpa mereka sadari. Jadi mereka hanya maju 1 km, paham nggak? Paham. Itu berarti udah mulai itu Atlantis sudah mulai ikut di dalamnya, ikut perang gitu. Tadi tuh kalau aku dengar bahasa Jawanya itu juga udah ada beritanya kayaknya Mbak. Apa? Kalau udah ada beritanya tuh Mbak kayaknya. Udah. Terus kalau misalkan lagi nih kayak gini ya. Misalkan ada 100 rudal ditembakkan, 40 kena sasaran dan 20 itu kena sasaran dan mau meledak, bisa meledak gitu. Tapi yang 20 itu kena sasaran tapi nggak meledak dan yang 40 lagi itu hilang entah kena ke mana tanpa bisa diketahui gitu. Hilang di langit tapi mana gitu. Nah, itu berarti udah ada campur tangannya dari ketiga kerajaan besar itu tadi. Oke. Ditunggu ya. Key point-nya banyak banget nih hari ini. Hari ini kayaknya spoilernya banyak banget. Seru banget sih. Kita tunggu aja. Ya Mbak ya. Hesko mana? Hesko. Sini dong, ikut komen sini lo. Apa? Enggak, sedang membaca berita tentang akurasi rudal gitu. Oh. Oke. Silakan Hesko. Lanjutkan. Saya kembalikan ke Hesko. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita berpindah, Pak Marius, kita disclaimer dulu ya terakhir. Jadi ingat ya guys, tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Setijo. Untuk informasi resmi dapat hubungi via DM Instagram dari @VickyAnanda. Sekali lagi ya, untuk
informasi resmi dapat hubungi via DM @Vicky Ananda. Kalau malu-malu bisa nanya ke Aryo juga. Gimana? Oh iya Mbak, kalau ini ada bintang tamu nih kayaknya nih. Jangan Oke, ada bintang tamu. Iya. Oke, sebentar ya. Kita keluarin dulu nih Aryo nih. Ada bintang tamu yang Aku di-kick. Tidak. aku tidak bisa mengetik. Jangan kick aku. Jangan kick aku. Oh, bisa berempat. Bisa berempat, bisa berempat. Coba kita cari dulu siapa bintang tamunya. Akunnya susah ya. Oke, sudah di-invite. Bagaimana nih? Ayo. Ayo ini. Halo. Ya, Halo. Ya. Halo Pak Marius. Wah, keren waduh. banget Pak. Wah, udah lama Pak. Ini juraganya kemana nih? Kok tinggal kerucil-kerucil ini? Iya, ini kayaknya generasi kecil ya. Lagi Coba sibuk ngajar Pak. Aku telepon juragan ya. Waduh. Yuk, Monggo, Pak. bagi-bagi kaos yuk. Kan lama nggak bagi-bagi. Wah, silakan Esko. Tanggung jawab. Gimana Halo, nih Mas Pak Marius bagi-bagi buat apa Oh nih ini Pak? nih Mas Agung nih. Aku bisa sambung nih. Waduh. Halo. Halo Mas Agung. Halo Bapak Agung. Ini posisi gimana nih? Atlantis di... Oh, baru nyampe rumah nih. Aku juga nyampe nih, badan agak-agak enak ini. Suara masih bindeng. Wah Pak, sehat-sehat Pak. Gatel Pak, mungkin apa namanya saya serahkan ke anak dulu karena masih agak ini masih agak gatel sama hari ini saya pulang malam banget sih. Kita 5 menit yang lalu saya sampai rumah Pak. Oh iya. Oke. Sukses Mas Agung ya. Thank you rekan-rekan semuanya. Yuk bagi dipilih 2 kaos lagi udah lama. Mungkin Mas Nogo masih Pilih 2 ya Pak ya? 2. Pilih 2. Terserah Mungkin lah siapa itu. Mbak Vicky juga boleh, Mbak. 3 kali ya Mbak. Saat saya milih 1, Mbak Vicky milih Ya 1, boleh, Hesko 3 pilih juga 1 boleh. gitu ya? Iya. Dari Suharsa, kan udah pernah dapat belum ya? Oke Mas Agung ya. Thank you. Dah. Yuk, dadah. Dadah. Pilih aja 3 Siap. sambil 3. ngabisin kaos. Pak ya. Aku pilih ini nih, yang Ferry Suharsa 8. Iya. Udah Ya. pernah belum? Kayak belum nih Mbak. Belum ya? Siapa yang nyatet? Siapa yang nyatet ini? Dicatat dulu Aryo. Hesko. Ih, Gua nggak ada laptop tuh. sabar ya. Siapa? Gak ada Siapa? laptop kan. Akunnya siapa? Ferry Suharsa 8. Ferry Suharso 8. 8. Oke, nanti bisa DM ya, Mas Ferry. Bisa DM ke Aryo. Boleh tuh. Oke. Terus, apa lagi? Ayo, pilih yuk. Lu kau pilih kau. Apa? Lu pilih. Banyak Siapa nih. ya? Ayo Banyak. guys, komen guys. Yang mau. Oke, Aku pilih cewek deh. aku dapat nih. Siapa tuh? Gua ini Winde WINDE underscore Kusuma underscore YUDHA. YUDH. Oh, Yuda. Winde Kusuma Yuda. Ya. Oh, ini cowok semua nih. Aku pilih cewek. Apa ya cewek-cewek keluar? Cewek 1. Anjang Dewati nggak bisa ya, Mbak? Bisa nggak, Pak? Juga ini ada masalah Oh, bukan nih. cewek ya? Oh iya. Masalah nih. Allah. Masalah nih. Masalah. Ayo. Aduh, maaf ya. Itu Mas Demung Dahono, Oh. aku cewek itu Oh, kok sangat Mas meyakinkan itu. Mas atau bukan ya? Waduh, sebentar ya. Banyak kali nih ya.
Oh, aku curang. Aku via ini aja. Ayo dong, ayo mau dong. Saya atuh. Jadi itu makanya profil istriku cewek loh. Bener loh. Aku suka Mas Guru nih. Bener. Aku saya suka. Aku suka dengan Mas Guru. Aku mau kasih istrinya Mas Guru deh. Mas Guru underscore Joyo. Saya minta ini ya Mas Guru ya istrinya. Mas Guru underscore Joyo. Saya suka. Oke, itu ya ada 3 akun ya. Untuk Mas Ferry Soeharto underscore 8. Ada juga Mas Winde Kusuma Yuda. Dan istrinya Mas Guru Joyo. bukan buat ininya ya, buat istrinya. Iya kan. Ukurannya Ini ya, cewek. nanti DM ya. Nanti Ukurannya bisa DM, ya, DM berdasar bisa DM ke Oke, Atlantis ke Series DM Mart sini atau aja, ke Arya. DM ke Atlantis Series. Atlantis Oh, Series itu ada atau yang ke aku. lucu tuh. Aku cewek kalau gelap itu ya. Waduh, gak ikutan Pak kalau gitu Pak. Oh iya, ini cuma pilih-pilih ya, jadi jangan cemburu. Oke. Oke. Random ini. Sengasal-ngasalnya kok. Tenang aja. Mbahku kok cewek, mbahku ya cewek. Iya, gak salah. Oke ya, makasih ya semuanya Oke. Mbak Vicky. Mas Marius. Oke, makasih Pak Mares, sehat selalu Pak. Makasih Pak, sehat selalu Pak. Makasih. Nanti dicek kaosnya ya, Yok ya. Kalau kurang nyetak lagi. Sip. Oke, siap Pak. Silakan Oke. hasil kata penutup. Thank you. Oke. Baik, sekalian kata penutup. Selamat juga untuk yang dapat kaosnya. Jadi terima kasih untuk para penyanyi semua. Sekarang kita udah di 94. Minggu depan kita di 95. Masih sang Puspo Tajam ya Mbak? Masih itu ya. Tapi yang lebih seru. Oke. Lebih seru. Oke. Minggu depan guest speaker-nya masih atau misterius aja? Biar surprise aja. Surprise. Oke, speakernya masih surprise. Jadi Parado berjuta-juta terima kasih. Yang pasti yang pertama untuk Kitinggul Janji Ameng Rogo dan juga para leluhur. Ada juga Bapak Agung Bimo Tejo juga, Mbak Vicky Ananda. Untuk narator ada Romo Aryo, terima kasih. Untuk flyer dari Om Joni, luar biasa. Slide tidak lupa untuk Mas Nogo Tapakangin, luar biasa. Terima kasih slide-nya. Ada Anjang Untuk- juga di kolom Oh komentar. ya, teks narasi Anjang, terima kasih. Terus untuk Bos Marius, luar biasa. Terima kasih Bos Marius, apalagi kaos-kaosnya. Lagi untuk cameo Paiwan- nih, Pak Maris ya, lagi cameo. Bos Marius lagi cameo. Untuk Pak Iwan dan seluruh komunitas Menyanders, terima kasih atas kesediaan waktunya pada malam hari ini. Sekian dari kami. Salam sehat, salam budaya, salam menyang, salam rahayu. Terima kasih. Oke, Salam sehat makasih. semuanya. Dadah. Semuanya.